Bab 941 membodohi diri sendiri. Aku beruntung memiliki orang sepertimu di sisiku, Jade. Raja Charlin mengatakan ini dengan nada terharu sambil berjalan menuju bibir istrinya. Memem gelombang. Hei, aku masih di sini, tahu. Kara langsung meneriakkan hal tersebut dengan canggung, merasa tidak enak karena harus melihat ayah dan ibunya yang sudah tua seperti itu. P.O. menjijikkan. Sedangkan mereka berdua hanya tersenyum canggung, merasa sudah melupakan kehadiran gadis itu di sana. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kara sudah bertahun-tahun tidak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, jadi tidak aneh jika mereka kehilangan kewaspadaan tertentu. Lakukan itu, Raja Charlin berkomentar dengan puas, merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Adapun Jade, dia hanya berdiri diam, tanpa sadar membuat perbandingan. Raymond kemudian mengesampingkan senyumnya dan memasang ekspresi serius. Bagaimanapun, kita akan segera mengadakan acara besar di utara Dataran Hitam. Perwakilan gereja spiritual untuk wilayah kita akan mengadakan acara antara organisasi kita dan iblis kecil itu. Oh, akankah ada hasil baik dari semua ini? Kara bertanya dengan penuh minat. Ayahnya kemudian menggelengkan kepalanya karena tidak setuju. Mungkin tidak, P. Tetapi meski begitu, meskipun gereja telah mengizinkan kedatangan keturunan kita dari kekaisaran, mereka tidak akan bisa mulai bertindak sampai peristiwa itu terjadi. Jadi, kami harus berpartisipasi dalam hal itu, apapun keputusan kami di masa depan. Jade merasa tertarik dengan ini dan berkata, itu tidak buruk, kita bisa mencoba menyelesaikan perbedaan kita dengan orang itu selama kejadian itu. Kapan itu akan terjadi? Sekitar 2 bulan lagi. Matanya kemudian menajam sementara tangannya tiba-tiba tertutup. Kalau begitu kita harus pergi secepat mungkin. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mencapai kesepakatan dengannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi, Raymond merasa sedikit aneh dengan hal ini, tapi apa yang dikatakan istri tercintanya sangat masuk akal. Dia masih ingin memikirkannya, tapi perjalanan ke bagian dataran hitam itu akan memakan waktu hampir sama dengan waktu yang tersisa untuk terjadinya pertemuan seperti itu. Oleh karena itu, dia dapat mempelajari tindakan Minos pada periode ini dan tetap berkomunikasi dengan istrinya tentang keputusannya sebelum kejadian tersebut. Karena memikirkannya, dia gagal membantah perkataan Jade, P.O. Kalau begitu, sudah beres. Dia mengatakan ini dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Aku akan berangkat besok ke Dataran Hitam sementara kamu mengurus kerajaan. Segera setelah kamu mengambil keputusan, kirimkan aku seekor burung gagak dengan pesanmu. Dia berhenti sejenak, menatap langit biru di bagian kerajaan akhir itu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan tugas saya. Aku juga akan melakukannya, kata Kara, mengalihkan perhatian ayahnya, yang menatap Jade sambil berpikir. Apa katamu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak akan terlibat dalam hal ini lagi? Jadi, mengapa kamu berbicara omong kosong seperti itu sekarang? Dia bertanya dengan nada kesal. Tapi Kara sudah menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Ayah salah paham, aku hanya akan menemani ibuku. Setelah kita mencapai Dataran Hitam, aku akan mengikuti kembali ke Flaming Empire. Saya sudah berada di sini selama beberapa bulan, dan waktu luang saya akan segera berakhir. Lalu, saya harus kembali ke sekte. Tapi gereja spiritual telah menyetujui keturunan kita datang ke wilayah kita. Itu tidak masalah, ayah. Sekteku tidak membebaskanku untuk datang ke sini untuk membantu keluarga, melainkan karena aku telah mendapatkan sejumlah uang, waktu. Untuk diriku sendiri melalui misi yang telah aku selesaikan. Jadi, kalau aku mau tetap di sini, aku khawatir ini akan menimbulkan masalah bagiku. Itu masuk akal, tapi, sayang, biarkan putri kita melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Jangan membuat masalah untuknya. Jade menopang Kara sambil menggandeng salah satu lengan Raymond dengan mesra. Baik, tapi jangan pernah berpikir untuk terus mempermalukan keluarga kita, kau dengar aku, nak. Dia bertanya padanya dengan tajam. Aku tidak ingin kamu mendekati bajingan itu. Baiklah kalau begitu. Bagus. Kalau begitu, manfaatkan situasi ini untuk bepergian kembali bersama kakak. Kalian berdua telah menghabiskan banyak waktu jauh dari satu sama lain, jadi ada baiknya menggunakan kesempatan ini untuk berkumpul. Dia berkomentar, sesaat sebelum dia meninggalkan tempat itu,
hendak mengurus urusan lain. Setelah itu, Kara melanjutkan perjalanannya di tempat itu dalam diam, tidak tahu seperti apa perjalanan kembali ke Kekaisaran bersama Ford. Sebelumnya mereka telah merencanakan untuk melakukan hal ini, dan pada saat itu, wanita ini mengira ini bisa menjadi kesempatan bagus bagi keduanya untuk bersenang-senang selama berbulan-bulan mereka harus bepergian bersama. Namun, karena semua hal yang terjadi sejak kunjungannya ke kota kering, Kara tidak dapat membayangkan perjalanan ini berkembang seperti yang dia pikirkan. Ford mengetahui perselingkuhannya dengan Minos dan berdebat dengannya beberapa malam yang lalu setelah pemuda itu meninggalkan kota ini. Dia merasa sangat dikhianati oleh Kara, dan meskipun mereka telah menghabiskan waktu berminggu-minggu di properti yang sama, mereka tidak melakukan apapun satu sama lain. Dan sejujurnya, Kara sendiri tidak begitu tertarik melakukan hal-hal itu dengan kakaknya selama ini. Bukan karena dia jatuh cinta pada Minos dan karenanya berubah pikiran tentang kakaknya. Namun setelah malam-malam bersama Stuart muda dan banyak diskusi dengan Ford, ketegangan antara dia dan kakaknya sudah jauh berkurang. Kara masih menganggap waktunya bersama Ford sangat menyenangkan, dan dia tidak menyesal. Tapi itu tampak seperti sesuatu dari masa lalu, sesuatu untuk diingat di masa depan, tapi bukan sesuatu untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, dia merasa canggung karena harus bepergian bersama kakaknya. Itu akan menjadi masalah. Dia merenung, memikirkan bagaimana cara menyelesaikan semuanya. Mungkin akan lebih baik jika aku tinggal di kota kering selama beberapa hari dan membiarkan Ford melanjutkan perjalanannya sendiri. Setelah itu, aku masih bisa tiba di Sekte Awan Kelabu tepat pada waktunya. Petik 1. Di sisi lain, saat Kara mempunyai banyak ide dalam pikirannya, Jade sudah menghilang dari tempat itu, menuju kamarnya untuk mempersiapkan perjalanan ini. Dia harus membawa beberapa barang unik kali ini, yang biasanya dia tinggalkan di lemarinya karena sedikit kebutuhan untuk menggunakannya di sini. Namun, karena dia akan bernegosiasi dengan Minos, naluri kewanitaannya menyuruhnya untuk tidak melakukannya, lupakan pakaian yang sangat dia sukai. Dan dengan melakukan itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tersenyum puas karena pikiran aneh di benaknya. Dan untuk berpikir bahwa Raymond menerima semua itu. Dia menggigit bibirnya saat dia berdiri diam di dalam lemarinya. Ini sangat menyenangkan. Keesokan harinya, Jade, Kara, dan Ford meninggalkan Mirabella bersama-sama, menuju dataran hitam. Dari ketiga orang tersebut, satu memiliki ekspresi stres di wajahnya, sementara dua lainnya terlihat jauh lebih baik, dengan kulit bersinar yang sulit untuk diabaikan. Namun meski Jade dan Kara terlihat baik-baik saja, keduanya memasang ekspresi serius di wajah mereka saat mengucapkan selamat tinggal pada komando keluarga ini. Sayang, jangan khawatirkan aku, kata Jade dari belakang binatang buasnya. Saya tidak akan mencoba sesuatu yang berbahaya, dan segera setelah semuanya beres, saya akan kembali. Kuharap semuanya berhasil. Dia berkata sambil mengangguk padanya. Itu akan. Setelah mendengarkan istrinya, Raymond memandang anak-anaknya dan berkata, sedangkan kalian berdua, jangan membuat masalah apapun dalam perjalanan kembali ke Kekaisaran. Ya, ayah. Bagus, sekarang pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi secepat ini. Dia mengatakan ini dengan ekspresi yang tidak menunjukkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dan dengan itu, kedua wanita itu tersenyum ketika binatang buas mereka akhirnya meninggalkan kota itu. Sayang, aku minta maaf. Jade menoleh ke belakang saat binatang buasnya bergerak, masih tersenyum. Tetapi aku hanya akan melakukan ini beberapa kali lagi sebelum akhirnya aku mengingat semuanya dan kembali menjadi istri yang baik. Aku berjanji tidak akan memikirkan pemuda itu lagi setelah beberapa hari bersamanya. Itu hanya sementara. Bab 942 pindah ke keluarga salju. Beberapa hari kemudian, saat Jade, Kara, dan Ford sedang menuju selatan ke wilayah utara benua tengah, Minos dan Maida akhirnya melewati pegunungan salju tak berujung. Jadi, mereka telah resmi memasuki kerajaan salju, tempat terakhir yang harus mereka datangi sebelum tiba waktunya menuju ke dataran hitam. Dengan berakhirnya perjalanannya, Minos sangat ingin kembali ke wilayahnya, tempat tunangan tercintanya telah menunggunya, mungkin dengan kabar baik. Dia tahu bahwa tindakannya akan membawa banyak dampak pada dataran hitam. Oleh karena itu, dia tidak sabar untuk mendapatkan keuntungan dan merasakan era baru di wilayahnya. Pertama-tama,
dia berharap bisa menemukan dataran hitam tanpa kehadiran pasukan kerajaan ombak. Kedua, dia berpikir bahwa lebih banyak sekutunya akan berada di tempat itu saat ini. Dengan itu, dia sangat ingin mengubah arah perang, meninggalkan posisi tertindas, dan menindas musuh-musuhnya sebelum mencapai tujuannya. Kemerdekaan dataran hitam. Bagaimanapun, dia masih punya beberapa minggu lagi di kerajaan salju sebelum memulai perjalanan pulang. Oleh karena itu, ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu dan fokus pada pelatihan dan kultivasinya. Dan itulah yang sedang dia lakukan saat ini. Di gunung yang puncaknya tertutup es, lembaran energi, tanah, dan potongan dahan, terlihat terbang dari satu sisi ke sisi lain, sementara suara pertempuran menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, naungan pepohonan menghalangi cahaya matahari untuk mencapai bagian tertentu dari area tersebut, menciptakan adegan pertempuran seru yang menarik kedua pihak ke dalam konflik. Khususnya, harimau betina besar berambut hitam, yang sedang berlatih keras bersama Stuart muda. Ayolah, Maida, itu tuduhan terakhir. Minos berteriak pada binatang itu ketika dia mencoba menggunakan sebagian kecil energinya untuk menyerangnya. Pedang spasial, astaga, dia mengiris udara secara diagonal, mencoba untuk menjauh cukup jauh dari makhluk itu agar tidak menangkapnya dalam ruang pengaruh teknik itu. Bagaimanapun, hal seperti itu pada akhirnya akan menghambat pergerakan Maida, sesuatu yang akan menghambat pelatihan ini. Dan dengan itu, binatang besar itu terus bergerak di sekitar area itu, mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan kuat Minos, yang bisa melukainya secara signifikan. Mengaum, ia meraung ketika melihat bahwa ia tidak memiliki lebih banyak ruang untuk melarikan diri, akhirnya menggunakan cakar hitamnya yang besar untuk mencoba melawan gerakan Minos sebelumnya. Astaga, cakar seperti itu mengiris udara dengan kecepatan tinggi, menciptakan beberapa bilah kecil, saat Maida melompat ke samping dengan kaki belakangnya. Kecelakaan, ledakan, mengaum. Namun, setelah berlatih dengan Minos selama lebih dari 10 menit, Maida sudah kelelahan. Akibatnya, serangan baliknya berhasil diatasi, membiarkan sebagian besar serangan Minos berlanjut ke arahnya. Mengaum. Setelah itu, dia meraung kesakitan, merasakan luka sedalam 1 cm tiba-tiba muncul di berbagai bagian tubuhnya yang besar. Sepertinya kamu sudah sedikit membaik, iya. Minos mengatakan ini padanya, memuji stamina macan bersayap itu, yang sebelumnya bahkan tidak bisa bertahan 4 menit di tangannya, tapi sekarang sudah 2 kali lipatnya. Yah, kamu tidak perlu bicara. Istirahatlah, nanti kita akan melanjutkan perjalanan ke ibu kota negara bagian ini. Apakah kita sudah melakukan itu? Bukankah Tuan ingin mengunjungi tempat lain di kerajaan ini? Dia menanyakan hal ini dengan nada terengah-engah, merasakan sakit saat dia berbaring tengkurap di tempat dia terjatuh. Tidak, keadaan ini cukup menarik, dengan banyak kemungkinan dalam hal makhluk spiritual. Sayangnya, tidak banyak waktu yang terbuang, Ro. Perang sudah berada pada tahap yang sangat lanjut, dan begitu saya kembali ke dataran hitam, kemungkinan besar kita akan mencapai kemerdekaan dalam waktu kurang dari setahun. Dengan itu, karena aku tidak mempunyai masalah apapun melawan organisasi di kerajaan ini, aku hanya akan bertindak melawan keluarga kerajaan ketika aku pergi untuk mendapatkan informasi dari Scourge of the Devil. Oh, kalau begitu sayang sekali tuannya tidak bisa mengetahui lebih banyak tentang keadaan ini. Ada banyak hal menarik di sekitar sini, kata Maida sambil mengiklankan tempat asalnya. Hehe, siapa yang tahu di masa depan, komentar Minos dengan senyuman di wajahnya, sesaat sebelum dia berbalik dari Maida, memberi ruang baginya untuk berkultivasi. Saat ini, mengetahui kerajaan salju bukanlah sesuatu yang penting baginya. Dia, tentu saja, telah mengumpulkan beberapa informasi dari tempat ini melalui desa-desa dan kota-kota dalam perjalanannya. Tapi ini tidak sepenting menyelesaikan urusan resminya di sini dan kembali ke dataran hitam. Oleh karena itu, dia telah mencapai titik dalam perjalanannya di mana dia mempercepat langkahnya untuk menyelesaikan misi ini. Dia telah memperoleh beberapa informasi tentang apa yang terjadi di dataran hitam baru-baru ini, jadi dia sudah menyadari bahwa bala bantuan dari musuh-musuhnya akan tiba dalam beberapa bulan lagi. Karena itu, dia harus berada di tempat itu untuk melindungi wilayahnya dan memimpin pasukannya dalam pertempuran terakhir perang ini. Dengan begitu, dia akan pergi untuk belajar lebih banyak tentang kerajaan salju di masa depan, mungkin ketika dia meninggalkan wilayah ini menuju Pulau Elf atau benua ilahi.
Bagaimanapun, tempat-tempat ini masih sangat jauh darinya, dan Stuart muda tidak terlalu memikirkannya. Tidak, dia jauh lebih khawatir terhadap situasi wilayahnya, yang akan menjadi sesuatu yang sangat relevan bagi dirinya selama 1 dekade berikutnya. Sedangkan untuk seluruh dunia, dia secara alami akan membuat rencana untuk tempat-tempat ini di masa depan ketika posisinya di bagian benua tengah ini sudah sepenuhnya stabil. Bagaimanapun, sambil menunggu sesi budidaya Maida, seekor makhluk spiritual besar perlahan mendekati Minos dengan ekspresi patuh di wajah kera besarnya. Tuan, kami membawakan beberapa buah untuk Anda dan Nona Maida. Monyet intan itu mengatakan ini dengan sopan sementara beberapa bawahannya membawakan hidangan besar berisi buah-buahan. Oh, kamu bijaksana, teman-teman. Stuart muda tersenyum sesaat sebelum dia duduk di dahan salah satu pohon di tempat itu dan mulai makan. Dia dan Maida secara tidak sengaja masuk tanpa izin ke bagian wilayah monyet intan. Dan dalam melakukan hal itu, dia jelas harus melawan banyak makhluk itu karena sudah menjadi sifat mereka untuk menguji siapapun yang memasuki wilayah mereka. Namun, tidak seperti apa yang terjadi pada Lee dan Allison, kali ini beberapa monyet intan tingkat tinggi telah menerima pukulan telak dari Minos. Setelah itu, mereka secara alami menyambut pemuda ini dan tunggangannya ke wilayah mereka, memperlakukannya sebagai teman baik suku tersebut. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan masa lalu Minos atau Maida. Sebaliknya, binatang buas di wilayah tersebut tidak akan mengetahui tentang mereka. Namun, seperti binatang buas yang sangat menghargai kekuatan individu, setelah dikalahkan oleh Minos, yang mereka miliki sekarang terhadap pemuda ini hanyalah rasa hormat yang murni. Karena itu, Stuart muda dilayani dengan baik di tempat ini, meskipun dia tidak memintanya. Baiklah, teman-teman, sungguh menyenangkan bepergian bersamamu selama beberapa hari terakhir ini. Tapi aku akan meninggalkan wilayahmu hari ini. Apakah itu benar, Tuan? Makhluk raksasa itu, yang tingginya lebih dari 5 meter, bertanya pada manusia muda itu, merasa tidak enak atas pemberitahuan yang tiba-tiba ini. Ada urusan yang harus kuurus, dan tidak akan nyaman untuk menundanya lebih lama lagi. Jadi, begitulah. Baiklah, kuharap Pak bisa menyelesaikan apapun itu, ada di kerajaan salju. Jika ada masalah, Anda dapat mengandalkan dukungan dari suku kami. Orang itu mengatakan itu dengan bangga. Kami tidak sekuat Anda, Tuan, tapi kami bisa membantu penjelajahan, jalur rahasia, apa saja. Benar-benar, tentu saja, kami selalu membantu teman-teman kami. Hehehe, jadi kuharap kalian datang ke dataran hitam, ucap Minos puas. Beberapa jam kemudian, Stuart dan Maida muda akhirnya meninggalkan bagian wilayah suku monyet intan itu, menuju ibu kota kerajaan salju. Ayo, Maida, saatnya menyelesaikan misi kita. Bab 943 Subordinasi. 6 hari kemudian, pada saat ini, Minos sedang berdiri di luar istana kerajaan keluarga Snow, diam-diam dikawal oleh orang-orang paling berpengaruh di perkebunan itu. Kali ini dia tanpa topengnya, berjalan mengelilingi tempat itu bersama 15 orang, tersenyum seolah sedang berjalan-jalan. Tapi orang-orang di sekitarnya berkeringat dingin, merasakan tekanan karena harus menyambut monster seperti itu di rumah mereka sendiri. Berbeda dengan apa yang terjadi baru-baru ini di markas besar keluarga Charlin, begitu Minos memperkenalkan dirinya di pintu masuk markas besar House Snow, para penjaga dengan cepat melakukan apa yang dia minta. Mereka memberitahu orang-orang terkuat di istana dan menyampaikan informasi kedatangan Minos kepada putra mahkota. Kemudian, orang-orang yang mengawal Stuart muda saat ini datang menemaninya dalam kunjungan ke rumah salju. Orang-orang di organisasi ini sudah berasumsi bahwa Minos bisa muncul di tempat ini karena lintasannya hingga saat itu sepertinya membawanya ke sini. Dan mengingat hal-hal yang telah dia lakukan sampai sekarang, anggota organisasi ini telah memutuskan bahwa jika hal buruk seperti itu benar-benar terjadi, menyambutnya dengan damai adalah yang terbaik. Artinya, saat ini tidak ada raja spiritual level 59 di tempat ini, jadi bagaimana mereka bisa melakukan perlawanan? Yah, mereka tahu bahwa meskipun mereka mendapat dukungan seperti itu, tidak akan ada bedanya, tapi jika saja Raja Snow ada di sini, orang-orang ini mungkin akan lebih percaya diri terhadap Minos. Namun, dengan kerentanan mereka saat ini, dengan reputasi Minos sebagai pemberontak, mereka tidak perlu menderita karena melakukan pertempuran yang mustahil untuk dimenangkan. Dengan melakukan hal tersebut, mereka akan semakin membuat jengkel musuh,
menimbulkan masalah bagi penduduk setempat, menimbulkan kerugian finansial, dan selalu mati di tangannya. Namun, jika lebih jinak, mereka memiliki peluang lebih baik di sini. Minos belum sepenuhnya memusnahkan organisasi manapun dalam perjalanan terornya. Jadi, tidak ada alasan bagi anggota keluarga kerajaan setempat untuk berpikir bahwa dia akan mencoba hal semacam itu di sini. Dengan begitu, mereka hanya memilih jalur diplomatik untuk menghadapi Minos, sesuatu yang, dalam satu hal, sangat menyenangkan pemuda ini. Selama dia mencari kemerdekaan dari dataran hitam, Minos selalu memilih untuk menyelesaikan urusannya dengan kata-kata. Dia siap dan bersedia bertarung jika perlu. Tetap saja, dia lebih suka menyelesaikan masalahnya dengan damai, tanpa khawatir harus stres karena pertempuran sepanjang waktu. Sial, dia lebih suka menghabiskan berbulan-bulan bepergian di kota kering bersama Abi dan banyak teman wanitanya. Jadi, setelah menyadari cara cerdas yang digunakan anggota keluarga salju untuk menyelesaikan masalah ini, Minos merasa senang. Kalian tidak buruk sama sekali, dia berkomentar lantang kepada orang-orang yang dengan gugup mengantarnya ke tempat di mana putra mahkota seharusnya berada. Menangani situasi dengan begitu damai sungguh mengagumkan. Saya harus mengakui bahwa saya terkesan karena saya tidak mendengar siapapun berteriak bahwa mereka akan membunuh saya atau hal-hal seperti itu. Selamat, di masa depan, mungkin keturunanmu akan menjadi anggota negaraku yang baik. Menurutku tidak buruk jika ada orang pintar yang bekerja untukku. Mendengar kata-kata itu, tidak ada seorang pun di sana yang berani mengatakan apapun, tetapi mereka memperhatikan Stuart muda dengan tatapan yang menunjukkan kemarahan dan ketakutan. Musuh baru saja memasuki kota mereka, dan sekarang mereka diperlakukan sebagai bawahan masa depan. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat marah orang-orang yang sombong di rumah salju? Beberapa dari mereka bahkan adalah orang-orang yang dekat dengan garis suksesi kerajaan setempat. Akibatnya, cara Minos memperlakukan mereka tidak menyenangkan. Bagaimanapun, kekuatan sangat berarti di dunia ini, dan sekarang setelah Minos membawanya, dia memiliki hak istimewa untuk mengatakan hal-hal ini dan tidak mendengar keluhan apapun. Sebaliknya, setelah keheningan canggung menyelimuti tempat itu, pria tertua memberikan jawaban kepada Minos. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Stuart. Hehehehe, sama-sama. Setelah beberapa saat, Minos dan orang-orang itu akhirnya memasuki istana, di mana banyak orang yang bekerja di sana sudah berkeringat dingin saat melihat rombongannya lewat. Melihat banyaknya orang yang bekerja di sana, Minos tersenyum dan melambai kepada beberapa orang asing saat dia berjalan melewati aula. Baiklah teman-teman, selama ini kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan begitu, semoga kalian tidak gagal saat berada di bawah manajemen baru. Dia bercanda sambil menjabat tangan beberapa orang yang berdiri di depan kantor Ambrose Snowcrow. Tuan, lewat sini. Seorang wanita dewasa, berpakaian bagus, bertubuh langsing mengatakan ini dengan suara rendah, menunjukkan jalan menuju Stuart muda. Minos mengangguk puas pada wanita itu, menyetujui perilakunya. Anda pasti sekretaris Ambrose, kan? Ya, bagus sekali. Kamu nampaknya sangat bertanggung jawab. Mungkin aku akan membawamu bersamaku ke dataran hitam. Dia mengatakan ini dengan nada genit saat dia berdiri di antara wanita itu dan pintu, dengan wajah dekat ke salah satu telinganya. Mendengar itu, wajah wanita itu memerah karena malu. Tetap, ketakutan di matanya tidak bisa diabaikan bahkan. Dalam situasi ini, aku bercanda. Tentu, jika kamu ingin menemaniku, kita bisa mewujudkannya. Dia mengatakan ini sambil tersenyum dan berjalan menuju kantor itu. Saya khawatir saya tidak cukup baik untuk Tuan Stuart, jawabnya, takut membuatnya kesal. Baiklah kalau begitu. Setelah itu, Minos meninggalkan wanita itu ke samping, dan ketika pintu kantor itu ditutup, dia mulai memperhatikan orang-orang yang menunggunya. 3 orang berada di tempat itu di samping orang-orang yang menemaninya ke sana. Salah satunya adalah Ambrose, yang mudah dikenali Minos karena hanya orang itu yang usianya dekat dengannya. Adapun 2 lainnya, salah satu dari mereka harus menjadi tetua tertinggi keluarga ini, karena dia berada di level 58 dan, oleh karena itu, merupakan orang terkuat di sana. Orang terakhir adalah seorang wanita parubaya yang memiliki rambut putih yang tidak biasa dilihat di wilayah ini. Rambut putih bisa dilihat pada orang yang sudah berada di bagian akhir hatinya.
Tapi jarang ada orang di wilayah ini yang memiliki warna rambut seperti ini pada usia yang seharusnya untuk wanita seperti itu. Namun melihatnya, Minos juga tidak kesulitan memahami siapa dirinya nantinya. Wanita itu pasti ratunya, iya. Dia memikirkannya sambil melihat ke arah orang itu, yang tampak hebat meski berusia parubaya. Setelah mengamati ketiga orang yang berdiri di satu sisi meja utama di sana, Minos segera duduk di hadapan mereka. Yah, sungguh menyenangkan bahwa orang-orang yang relevan bersedia menerimaku dengan baik. Kalian orang-orang kerajaan salju benar-benar tahu cara menyambut tamu. Minos mengomentari hal ini sambil menyapa ketiganya dengan jabat tangan. Meneguk, suara air liur yang tertelan bergema di tempat itu, karena keheningan memberikan tekanan tertentu pada hati orang-orang di sana. Ambrose selalu tersenyum paksa dan bertanya, "Tuan Stuart, atas kunjungan Anda kami berhutang apa?" "Langsung saja, aku menyukainya." Minos berkomentar dengan kepuasan saat dia melihat wanita itu sebelumnya. "Sepertinya kamu dan Raja Snow tidak mendidiknya dengan buruk." "Bagus sekali. Sayang sekali suamimu tidak ada di sini, atau negosiasi kita bisa berkembang lebih mudah." Sang ratu kemudian menatap dingin ke arah Stuart muda, tidak mengerti apa maksudnya. "Apa yang ingin Anda katakan?" "Yah, aku ingin sesuatu yang kamu miliki, tapi karena aku sudah berada di tempat ini, aku tidak bisa menyia-nyiakan perjalanan ini, kan? Jangan membodohi diri sendiri. Kami adalah musuh, dan kamu mencoba menghancurkan wilayahku. Jadi, tentu saja, kami akan menghadapinya sekarang juga." Meneguk, Minos kemudian memperhatikan pergerakan orang-orang itu seolah bersiap mengeluarkan senjatanya masing-masing. "Tapi jangan terlalu terburu-buru. Ada peluang bagi kalian semua untuk bertahan hidup. Kamu hanya perlu memberikan apa yang kuinginkan dan menjadi bawahanku." Dia kemudian tersenyum ketika dia memikirkan sesuatu. "Ayo gunakan pasukan kita untuk memusnahkan musuh di dataran hitam." Bab 944 merencanakan pembantaian. "Apa?" Ambrose bertanya tanpa sadar sambil memperhatikan orang di depannya dengan mata terbelalak. "Oh, apakah kamu tidak mengerti? Baiklah, biar ku jelaskan dengan lebih sederhana. Aku ingin kamu berlutut sebagai bawahan dataran hitam hari ini. Setelah itu, aku akan menghabiskan beberapa hari di sini sampai kita melengsarkan ayahmu, dan kamu mengambil alih posisinya dengan dukungan sebagian besar keluarga kerajaan. Setelah itu, kami akan menandatangani kontrak jiwa untuk memastikan bahwa semua orang di sini mengikuti kesepakatan itu. Akhirnya, sebagai bagian dari organisasiku, kamu tentu saja akan membantuku melenyapkan beberapa musuhku saat mereka tidur. Lagi pula, itulah keuntungan memiliki sekutu dalam." Minos selesai mengatakan itu, menatap orang-orang itu dengan lebih serius. "Apa, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Kami bukan pengkhianat yang membunuh rekannya. Benar, keluarga mendapat kehormatan untuk melindungi. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dan kita juga tidak bisa melengsarkan ayahku." Ambrose mengatakan ini dengan prihatin karena dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Gereja spiritual memberikan wewenang kepada raja regional. Dengan begitu, jika ayahku tidak secara resmi turun tahta dan gereja menerimaku sebagai penerusnya, semua ini tidak akan memiliki validitas praktis. "Oh," Minos berkata dengan heran, "sepertinya kalian lebih baik mati, P. Gold." Orang-orang di sana gemetar ketakutan, seketika kembali ke keheningan yang menyeramkan beberapa detik yang lalu. Sedangkan sang ratu, dia mengepalkan tangannya dalam ketidakberdayaan, merasakan dirinya dalam posisi ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Permintaan Anda sangat berlebihan. Bagaimana Anda mengharapkan kami melakukan semua hal ini?" Dia bertanya dengan gugup. Sang ratu telah hidup cukup lama, namun ia tidak ingin mati, apalagi kehilangan putra satu-satunya yang masih hidup. Dengan cara ini, dia harus mengimbau Minos untuk setidaknya mencoba menuntut sesuatu yang lebih terjangkau. Dia kemudian menjawab, "Tidak peduli apa yang gereja katakan atau tidak katakan tentang masalah ini. Selama kamu mengikuti perjanjian, Ambrose akan menjadi raja, dan suamimu akhirnya bisa pensiun. Mengenai apa yang dipikirkan orang atau organisasi lain tentang hal ini, saya tidak peduli. Bagaimanapun, kamu akan memimpin negara bagian ini, jadi aku tidak khawatir tentang itu. Namun, jika kamu tidak mengikuti poin-poin perjanjian yang akan kita tanda tangani, kontrak seperti itu akan membawa konsekuensi yang buruk bagi keluargamu. Pada titik ini, bagi saya,
keberadaan keluarga ini dalam bahaya sudah cukup untuk memastikan bahwa kesepakatan kita membawa hasil yang nyata. Dia lalu bertanya dengan sinis. Atau akankah Raja Snow menerima kematian putranya, istrinya, dan seluruh eselon atas keluarga Snow hanya untuk mendapatkan kembali posisinya? Cek, P.O. Orang-orang di sana merasa lebih buruk lagi atas kata-kata Minos, merasa bahwa menggunakan hipotesis yang tidak masuk akal seperti itu adalah sebuah aib bagi Raja. Raja Snow tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Sial, pria itu sudah cukup jauh dari sebagian besar urusan resmi pemerintahan Kerajaan Salju. Jadi, dia pasti tidak akan membahayakan keluarganya untuk sesuatu yang bahkan tidak dia inginkan. Dan mengetahui hal itu, orang-orang itu semakin marah mendengar perkataan Minos. Bagaimanapun, Minos menyadari sepertinya tidak ada seorang pun di sana yang ingin mengatakan apapun, jadi dia melanjutkan. Mengenai pembunuhan ini, itu demi kebaikan organisasi Anda. Setelah kamu menjadi bagian dari kekuatanku, secara alami aku akan menggunakan kemampuanmu untuk kentunganku. Dan karena mungkin berbahaya bagi organisasi Anda untuk berperang melawan negara-negara regional lainnya, bukankah akan lebih mudah jika kita melenyapkan banyak musuh sekaligus? Dengan bergabungnya keluargamu dengan pasukanku, kita dapat dengan cepat melenyapkan sebagian besar raja spiritual Kerajaan Brown dan Kerajaan Cromwell. Bagaimana dengan kerajaan lain? Ambrose bertanya dengan ragu, masih sangat prihatin. Jangan khawatir tentang yang lain. Saya punya metode untuk menghadapinya. Namun Ratu sama sekali tidak menyukai hal itu. Anda berbicara seolah-olah perang akan berakhir dengan tindakan ini, dan semuanya akan kembali normal. Tapi bagaimana dengan banyaknya bala bantuan yang dibawa oleh keluarga daerah lain ke wilayah Anda? Bagaimana kamu berniat menghadapinya? Row, setelah mendengar ini, Minos langsung mengerti bahwa wanita seperti itu sedang berbicara tentang orang-orang yang berasal dari Flaming Empire. Yah, bukankah bala bantuanmu juga datang? Kalau begitu, aku akan menggunakan orang-orang seperti itu untuk menghadapi mereka yang datang ke pihak musuh. Minos sudah berencana menggunakan bala bantuan musuh untuk melawan diri mereka sendiri sejak dia mengetahui tindakan Gloria beberapa minggu lalu. Dia tahu dia tidak bisa menggunakan bantuan ibunya, karena Gloria telah menyatakan secara spesifik bahwa hanya orang yang lahir di wilayah utara, yaitu keturunan langsung dari kekuatan lokal, yang bisa datang ke tempat ini dengan kebebasan bertindak. Tetapi meskipun ibunya diizinkan melakukan apapun, dia tetap tidak akan meminta bantuan ibunya atau organisasi itu. Tidak, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, terutama dalam situasi di mana dia mempunyai begitu banyak alternatif. Oleh karena itu, ia malah akan memaksa organisasi-organisasi regional untuk menundukkan diri kepadanya dan kemudian menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan kaum kontra-revolusioner di Dataran Hitam. Dan ini termasuk bala bantuan yang datang dari negara tersebut, yang memiliki anggota dari seluruh keluarga kerajaan di wilayah itu. Jadi, dia ingin menggunakan celah dalam pembebasan Gloria, yang tidak merinci pihak mana yang harus dilawan oleh bala bantuan tersebut untuk memberikan tekanan pada musuh-musuhnya. Dan setelah menyadari hal seperti itu, masing-masing orang di sana menjadi takut padanya, merasa seolah-olah pemuda ini telah merencanakan ini sejak awal segalanya. Itukah sebabnya kamu memutuskan untuk berkeliling wilayah ini baru-baru ini? Ratu bertanya, apakah kamu juga memberikan penawaran yang sama pada keluarga Charlin? Wanita ini hanya bertanya tentang keluarga itu karena organisasi seperti itu telah bertahan dari perjalanan Minos tanpa kehilangan nyawa, dan sepertinya itu adalah jalan ke depan bagi mereka jika mereka menerima tuntutannya. Hehe, Minos tertawa tertarik, kagum dengan kecerdasan wanita itu. Siapa yang tahu? Ngomong-ngomong, aku di sini bukan untuk membicarakan organisasi lain tapi tentang House Snow. Itulah beberapa tuntutanku agar kamu tidak menderita kematian yang tidak perlu. Tapi jangan melampaui niat baikku. Dan saya tidak ingin mendengar pertanyaan moral apapun tentang apa yang harus dilakukan di Dataran Hitam. Patuh saja saat waktunya tiba untuk bertindak. Meneguk, Ambrose lalu berkata dengan suara rendah. Baiklah, kami akan menerima kesepakatannya. Ambrose, P.O. Yang mulia. Orang-orang di tempat itu berseru serentak, kaget karena dia menerima semua itu begitu cepat. Ibu, kita tidak punya pilihan di sini. Dia berkata dengan suara rendah sambil berbicara di telinga kiri ibunya. Saat ayah pergi, dia berkata jika terjadi sesuatu padanya, aku harus menyerah pada orang ini. Jadi, karena kita sudah mencapai titik ini,
tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil risiko lagi di sini. Mari kita terima saja, benarkah itu? Dia bertanya sambil menatap mata putranya, merasa tidak enak karena suaminya mengambil keputusan ini tanpa setidaknya berbicara dengannya. Ya, Sai, dia mendesah pelan sebelum menerima semuanya. Baiklah, kalau begitu ayo kita lakukan seperti ini. Hehehehe, itu lebih baik. Minos bangkit dari kursinya, senang dengan tindakan orang-orang ini. Yah, karena itu sudah diputuskan, kuharap kamu menemukan hakim spiritual yang bisa menvalidasi kontrak jiwa kita sesegera mungkin. Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang diperlukan. Juga, saya ingin Anda menyampaikan kepada saya informasi dari Scourge of the Devil yang Anda peroleh melalui interogasi Dean Chambers. Apa, salah satu raja spiritual di tempat itu, orang yang telah menyiksa Patriark Dekan sebelumnya, mengatakan hal seperti itu dengan terkejut, tidak memahami bagaimana Minos mengetahui informasi itu. Terlepas dari beberapa musuh Scourge of the Devil yang pernah mereka hubungi, tidak ada orang lain yang mengetahui informasi itu. Tapi dari perkataan Minos, sepertinya dia tahu segalanya, tidak hanya mereka punya informasinya tapi juga bagaimana mereka mendapatkannya. Bagaimana kamu tahu itu? Orang itu bertanya. Tentu saja aku punya kemampuanku. Dia mengatakan ini sambil menuju pintu keluar kantor itu sambil tersenyum. Menurutmu siapa yang memberitahumu tentang keluarga Chambers? Bab 945 Ironi Minos. Setelah pengungkapan mendadak Stuart muda, masing-masing orang di kantor Ambrose berdiri diam dengan mulut terbuka, terkejut dengan cara Minos memanipulasi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Ambrose hampir lepas dari rongganya saat memikirkan masalah ini. Fakta bahwa mereka mengetahui tentang Chambers telah membawa mereka ke dalam konfrontasi dengan keluarga Cromwell, yang telah melemahkan kedua belah pihak. Di saat yang sama, mereka juga menemukan lokasi markas Scourge of the Devil, salah satu target Minos. Dengan kata lain, tindakan pemuda itu telah menyebabkan keluarga Snow menimbulkan beberapa konsekuensi positif bagi dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, orang-orang di tempat itu mau tidak mau akan terkejut dan kaget dengan betapa dalamnya skema Minos. Penjahat itu, dia merencanakan semua ini sejak awal. P.O., dia benar-benar membuat kita melemahkan diri kita sendiri demi dia, hanya untuk sekarang dengan mudah mendominasi kita. Sang Ratu memikirkan hal ini, dengan perasaan marah, merasa malu karena organisasinya telah dimanipulasi oleh seorang pemuda di bawah 25 tahun. Dan bukan hanya dia yang merasa seperti ini. Semua orang di sana sadar bahwa mereka juga, dan sebagian besar pemimpin daerah, telah dimanipulasi oleh tindakan Minos. Sulit dipercaya, saya tidak berpikir melakukan hal seperti itu mungkin. Brengsek, bukan tanpa alasan dia selalu begitu tenang. Orang malang itu hanya menunggu saat yang tepat untuk menggunakan kartunya. Wilayah ini hilang. Beberapa komentar terdengar di sekitar tempat itu, karena orang-orang itu kehilangan kepercayaan diri yang mereka miliki. Mereka sudah berada dalam situasi putus asa dan tidak punya harapan untuk lepas dari kepatuhan Minos. Namun, selama masih ada kehidupan, selalu ada peluang untuk perubahan. Mereka akan berkompromi dengan Minos, namun keturunan dan bawahan mereka masih bisa bertindak melawan kepentingan dataran hitam. Dan dengan hal itu, betapapun kecilnya, masih ada harapan di hati orang-orang tersebut. Namun menyadari betapa sulitnya berurusan dengan seseorang yang sangat teliti, para raja spiritual ini segera mulai merasa bahwa tidak ada harapan bagi mereka. Cahaya di ujung terowongan hanyalah mimpi kekanak-kanakan. Jika Minos melakukan hal seperti itu pada mereka, lalu apa yang mungkin terjadi di masa lalu antara pemuda ini dan keluarga Charlene dan Walker? Keluarga Walker tentu tidak memiliki keberuntungan seperti mereka. Tapi, organisasi itu dibiarkan terus ada, meski dia punya kekuatan untuk melenyapkannya. Sedangkan untuk keluarga Charlene, organisasi itu mungkin sudah menerima penyerahan diri kepada Minos. Lagi pula, kenapa dia menghabiskan 2 hari penuh di kantor pusat organisasi itu tanpa terjadi sesuatu? Sungguh aneh. Kalau dipikir-pikir, mereka yang tetap tinggal di kantor Ambrose setelah Minos pergi berasumsi yang terburuk. Lebih dari separuh wilayah ini pasti sudah memiliki kesepakatan dengannya sekarang. Orang yang melakukan penangkapan dan interogasi terhadap Dean Chambers mengatakan hal ini dengan lantang, yakin akan kemungkinan ini, P.O. Mengapa kamu mengatakan itu? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menguasai separuh wilayah dan masih membuang waktu untuk kita? Pria itu kemudian berkata,
sambil menatap Ambrose. Stone Island pasti akan mendukungnya setelah keseimbangan perang tercapai. Dan dari apa yang saya dengar baru-baru ini, pertempuran di dataran hitam semakin seimbang, perlahan-lahan beralih ke wilayah pemberontak. Dan dengan kunjungan pemuda itu baru-baru ini ke Kerajaan Ombak dan Kerajaan Akhir, saya tidak dapat membayangkan kekuatan kedua negara tersebut mempertahankan sikap mereka sebelumnya. Dengan kata lain, mereka sudah berada di pihak Minos Stuart. Pria ini tidak membuat analisis ini hanya dengan mempertimbangkan kunjungan Minos. Hal seperti itu bisa saja merupakan penindasan, karena majalah regional menggambarkan perjalanan Stuart muda. Namun karena tawaran Minos, pria itu mau tidak mau berpikir bahwa hal yang sama juga terjadi ketika Stuart muda mengunjungi dua keluarga kerajaan lainnya ini. Jadi, itu dia. Ambrose berkomentar dengan suara rendah, merasa bahwa tidak ada kesalahan dalam alur pemikiran kultivator level 57 itu. Yah, tidak ada bedanya. Sang ratu berdiri dari kursi berlengan, berbicara kepada orang-orang itu masih dengan ekspresi masam di wajahnya yang cantik. Nasib kita sudah ditentukan, jadi kita sebaiknya menikmati mencoba melihat sisi baiknya dari semua ini. Setidaknya kita akan berada di pihak yang menang. Dia pikir Minos tidak mungkin kalah dalam perang ini jika tiga kerajaan paling utara di wilayah itu berpindah pihak dalam konflik ini. Hal ini akan membuat 4 dari 6 negara bagian di wilayah tersebut mendukung dataran hitam. Jadi, meskipun 2 negara bagian yang tersisa bisa mendapatkan bala bantuan dari kekaisaran, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Stuart muda. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat tidak adil di mana 4 kerajaan dan 1 negara yang memberontak akan melawan 2 kerajaan. Selain itu, Minos tampaknya tidak menderita karena masalah kurangnya sumber daya regional dan dibudidayakan seolah-olah tidur pun membuatnya lebih kuat. Dengan demikian, dengan hanya bala bantuan yang datang dari Flaming Empire, pasukan Black Plain yang baru seharusnya cukup untuk menangani sisa perang. Hal ini tentu saja terjadi jika tidak ada kekuatan tingkat tinggi yang memutuskan untuk terlibat dalam kekacauan ini. Tapi karena gereja spiritual mengawasi wilayah ini dan tidak terlalu tertarik pada intrik lokal untuk terlibat langsung, kemungkinan terjadinya hal seperti itu kecil. Dengan mengingat hal itu, sang ratu tidak lagi ragu bahwa tidak masuk akal melawan Minos di wilayah utara benua tengah yang kacau ini. Jika mereka tidak terlibat dalam hal ini sejak awal, seperti yang dilakukan House Stone pada sebagian besar konflik, mereka mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi susunya sudah tumpah, dan sekarang mereka hanya bisa menghadapi kenyataan itu. Jadi, dia siap membantu dataran hitam dan setidaknya memastikan kerugian kecil bagi keluarganya. Yang mulia, Ibu, jangan terlalu memikirkan hal itu. Dia berkata kepada orang-orang itu sambil berjalan menuju pintu keluar kantor putranya. Dalam situasi tertentu, lebih baik berhenti melawan arus dan biarkan arus membawa Anda. Selama arus Minos tidak membawa kita melewati tebing, kita akan baik-baik saja, dia berkata dengan suara rendah, segera setelah itu menghela nafas dalam-dalam. Setelah itu, Ambrose dan orang-orang lainnya terus berada di tempat itu hingga akhirnya memberikan perintah terakhirnya. Panggil Hakim Spiritual Ham, ayo cepat mempersiapkan perjanjian dengan Dataran Hitam, Yang Mulia. Salah satu dari mereka mencoba mengatakan sesuatu tetapi segera dihentikan oleh pemimpin tertinggi organisasi itu. Lakukan cepat, tidak ada ruang untuk penipuan di sini, jadi semakin cepat kita menyelesaikan masalah ini, semakin sedikit waktu orang itu berada di bawah atap kita. Atau kamu lebih suka dia ada di sini? Meneguk, aku lebih baik disiksa sehari-hari daripada itu. Itu terlalu banyak tekanan, dia bisa membunuh kita kapan saja. Itu. Gumaman berlanjut hingga Ambrose pun memutuskan untuk pergi untuk memberitahu Stuart muda informasi tentang cambuk iblis. Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam situasi ini, dan bahkan jika dia memiliki tanggung jawab terhadap kerajaan, pangeran ini tidak memiliki kedamaian untuk menghadapinya sekarang. Terlalu menegangkan jika harus menghadapi kemungkinan kematian mendadak dan kehilangan kemerdekaan yang berharga dari negara ini. Meskipun gagasan tentang sebuah negara sebagian besar bersifat virtual, dan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, gagasan ini tetaplah sesuatu yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Dan dengan banyaknya sejarah, tidak mungkin Ambrose tidak memiliki rasa memiliki kebanggaan terhadap kerajaan dan keluarganya. Namun sekarang, secara tiba-tiba, mereka diliputi oleh kekuatan yang memperjuangkan kemerdekaannya. Sungguh luar biasa untuk dipikirkan.
Seorang pemberontak yang berjuang untuk kebebasannya. Ide yang sangat bagus. Tidak terlalu memikirkan bagaimana dia sekarang berjuang untuk merampas kebebasan orang lain. Sungguh ironis. Tapi itulah hidup. Mereka telah menindas dan menciptakan monster yang kini meneror mereka. Tidak ada orang yang tidak bersalah dan tidak bersalah di sini. Hanya ada pemenang dan pecundang pada akhirnya. Dan mereka kalah.